tahu. Oke, semua berdiri dulu. Yuk. Biar maju. Siap. 1, 2, 3.
akan mengadakan Hari Makanan Sehat. Aku dan teman-teman mencatat jenis makanan yang kami bawa sebagai data yang berguna untuk membuat diagram makan. Yuk, berpetualang bersama kami. Tujuan pembelajaran kali ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram makan. Apa itu data? Data merupakan sekumpulan informasi atau fakta yang dapat dituliskan dengan kata, kalimat, gambar, atau simbol lainnya. Nah, data itu adalah sekumpulan informasi atau fakta yang nyata yang dapat dituliskan dengan kata. Kata itu kemarin ada frekuensi, kemudian gambar. Gambar itu simbol kemarin piktogram atau yang Seperti video, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram bata. Ini adalah beberapa bekal makanan sehat kami. apa ini? Pokoknya apa aja ini? Sandwich. Apa lagi ini? Buah-buahan, nasi, sayur, dan susu. Bekal tersebut kami catat sebagai data makanan sehat, yaitu Nah, ini yang namanya kemarin tabel apa? Frekuensi. Tabel frekuensi. Ada buah-buahan yang membawa buah-buahan 7 menit. Sayuran berapa? 5. Nasi dan lauk 6. Susu 4. Roti dan selai 3. Telur rebus 3. Nah, ini kita melanjutkan video yang kemarin ya. Iya, kenapa rice strawberry dibanding sepeda lain? Dengan jumlah yang itu lokasi, akan bisa tahu mana yang paling kamu suka. Berarti aku bisa pakai cara ini kalau mau ikut tabungan aku tiap hari ya, Kak? Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram bata. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya ini. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya lebarnya mesti sama, tapi tingginya ikutin data. Wah, dari diagram ini aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar. Aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Bagaimana cara kita bisa memahami suatu data dalam hitungan detik? Kalau ada data kayak gini, berbentuk diagram data kayak gini, kamu lebih cepat memahami tidak? Iya, lebih cepat memahami. Kemudian lanjut kita ngepost juga. pada diagram batang, apa nama garis di sebelah kiri yang memanjang dari bawah ke atas dan memuat nilai data? Nah, pada diagram batang, apa nama garis di sebelah kiri? Ini namanya apa? Garis apa? Garis jumlah murid.
Berani? Kata? Ya. Nggak apa-apa, ini cuma milih. Saya milih aja, nggak apa-apa ya. Ini. Yang mana kira-kira? Ambil yang mana? Baca dulu. 9 anak berbaju hijau. 9. Kan jawabannya kira-kira 9 yang mana? 9 dipasang. Agak ke bawah. Agak ke bawah. Nah, oke, pasang dulu ya. Oke, tiga. Merah siapa? Agar. Sini agar. Ya, warna merah. Warna merah berapa? 6 anak berbaju merah. 6. Oh, nggak jadi, oke. Oke. Kuning siapa kuning? Kuning. Yusuf, ya, maju. Kuning. Warna kuning. Berapa kuning? Berapa? Yang atas, garis yang atas yang dipasang. Nah, oke, bentar. Ungu, siapa ungu? Ya, bentar. Warna ungu ada berapa ya? Oke, coba kita cek ya, apakah benar? Benar atau salah? Benar atau salah? Apakah benar atau salah? Tepuk tangan kita semua. Oke, bisa ya. Kemudian di pos 4 berapa itu? Oh, ini. Menjawab. Ada tempat di kota yang kosong. Zara dan teman-temannya membawa bekal sehat ke sekolah tiap hari. Guru mencatat jenis bekal yang dibawa seperti buah, sayur, nasi, dan susu. Catatan itu disebut Buku mendatar. data. Kata sini. Yang belum, siapa yang belum tadi? Sini. Ayo, siapa yang bisa? Data bisa disusun dalam bentuk interdata. Teman, agar lebih mudah dibaca, diagram data memiliki titik-titik yang menunjukkan jenis makanan. Jenis makanan tadi di bawah atau di atas? Bawah, berarti makan. Yang menunjukkan jenis makanan dan titik-titik. Kita untuk menunjukkan apa? Jumlah anak atau jumlah siswa. Tahu, ada yang belum paham tentang diagram data? Yang belum paham? Paham? Oke. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Tapi sebelum kita membentuk kelompok, guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Kali ini kita akan membuat proyek infografis diagram data kelas 5. Jadi nanti guru kasih selembar kertas, tapi dikasih judulnya itu setiap kelompok beda-beda. Nanti ada satu kelompok, ada yang hewan, ada yang makanan, ada yang hobi, dan juga ada
hewan kesukaan. Ada burung, ikan, kelinci, kura-kura. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Waktunya sampai jam 8.50, oke? Ini tadi ya Kak, garis apa? Garisnya siswa. Yang bawah apa berarti? Data.